Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada sore hari yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dalam rangka talibul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan adab dan akhlak penuntut ilmu. Baik. Nuasil yaitu di adab ke-15. Ya, ini tentang mendakwahkan ilmu yang telah didapatkan. Ya. Jadi yang berkaitan dengan mendakwahkan ilmu, objek yang paling utama adalah keluarga kita sendiri. Ya, objek yang paling utama adalah keluarga kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Jadi ketika kita di neraka atau pilihan di sana ada surga dan neraka. Ketika kita dimasukkan ke neraka, maka bahan bakarnya adalah manusia, ya, dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pengertian ayat di surah At-Tahrim ayat 6 ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, didik dan ajarkanlah mereka. Yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, itu maksudnya apa? Allimuhum wa addibuhum. Ya, didik dan ajarkanlah mereka. Ya, jadi ketika kita antum, ya khususnya ketika nanti sudah berumah tangga, maka antum harus membawa keluarga antum dari ancaman api neraka. Ajari mereka. Ya, didik mereka. Ya, jangan sampai melalaikan tanggung jawab yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kalian. Didik keluarga kita. Kemudian Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan takutlah berbuat maksiat kepadanya, dan suruhlah keluarga kalian berzikir, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian dari neraka. Ya, ini perkataan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian juga Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala berkata, perintahkanlah mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cegah mereka dari berbuat maksiat kepadanya. Tetap terapkanlah perintah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Perintahkanlah mereka dengan hal itu dan bantulah mereka dalam melakukannya. Ya. Inilah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Yang dimaksud dengan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Baik. Ya. Jadi jelas
Ketika kita sudah mempunyai keluarga, antum punya keluarga enggak? Punya di rumah. Ada ibu bapak antum, mungkin antum ada yang punya kakak, antum ada yang punya adik. Sahih? Ajak mereka ya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukum ya, aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala terapkan, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jaga keluarga kita dari api neraka. Ya, misalnya antum punya kakak perempuan atau punya adik perempuan belum menutup aurat, suruh menutup aurat. Ada ibu bapak kita mungkin belum paham cara menutup aurat yang benar. Ibu kita misalnya, mamah kita, ummi kita, ummah kita, atau siapa lagi? Ya, mami gitu ya. Bunda gitu ya. Antum ketika melihat, antum sudah belajar ternyata apa? Di dalam Islam, syariat agama Islam memerintahkan perempuan itu menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Ketika kita melihat kejadian seperti ini, baik itu di ibu kita atau misalnya kakak kita yang perempuan, adik kita yang perempuan, maka perintahkanlah mereka. Tapi beritahukan dengan cara yang baik. Ya. Beritahukan dengan cara yang baik. Wal mau'izatil hasanah. Ya, beritahukan mereka. Ibu, umi atau teteh, adik gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau langsung antum terjemahnya saja. Rasulullah SAW memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita sebagai buan kita, perempuan itu harus menutup aurat, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang ketat. Antum beritahukan mereka. Ya. Atau antum punya apa? Keponakan antum, mahram antum. Punya sepupu. Nah, ya. Ini sepupu jangan sampai disamakan sama antum sebagai mahram antum. Sepupu loh. Oke? Sepupu ini berbeda dengan keponakan. Keponakan memang kalau misalnya antum punya kakak perempuan nikah, punya anak perempuan, maka itu keponakan antum. Maka mahram enggak bagi antum? Mahram. Ya, tapi kalau sepupu, antum punya bibi. Sahih? Antum punya ibu nih, ibu punya kakak. Nah, berarti atau punya adik. Ya, adiknya ini berarti kan nikah sama adiknya perempuan misalnya, nikah. Ke adik ibu antum itu mahram enggak? Mahram. Tapi ketika nikah punya anak perempuan, ke antum mahram enggak? Enggak. Gitu kan? Enggak boleh antum bersentuhan tuh, lihat auratnya, enggak boleh. Atau lagi lebaran datang nih ke rumah keluarga salim itu pegang-pegangan tangan, padahal ponakan apa namanya? Sepupuan. Sepupu enggak boleh antum sentuhan tangan, dosa. Ya. Ini yang masih kebiasaan lebaran seperti itu jangan. Ini cara menjaga keluarga kita seperti itu ya. Itu kan hal-hal yang sepele yang memang terjadi biasanya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ini di dalam keluarga antum. Mudah-mudahan keluarga antum, ibu antum juga sudah menutup aurat. Kalau misalnya belum syar'i, ya mudah-mudahan antum berikan pemahaman ya. Bawakan surah An-Nisa yang perintah untuk menutup hijab. Atau di surah Al-Maidah juga ada ya. Itu dibawakan. Beritahukan dengan baik. Kemudian setelah dakwahnya kepada keluarga kita sendiri apa? Yaitu mendakwahkan kepada saudara kita, karib kerabat kita, tetangga kita. Ya. Ya, artinya orang-orang yang terdekat. Ya. Karena memang ujian yang paling berat kita adalah ketika mendakwahkan keluarga kita sendiri. Entah itu kakak kita, entah itu ibu atau bapak kita, ya memang misalnya hidayah sunnah, ya itu belum menyapa mereka, itu sulit sekali. Ya dibutuhkan kesabaran, ya dan keistiqamahan. Ketika antum sudah memegang jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salaful ummah, ya maka ujiannya akan datang silih berganti, akan berat sekali, ya. Akan berat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Ya, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ya. Dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu Muhammad, ya, yang terdekat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya kepada siapa dulu? Karib kerabat dulu.
kepada pamannya, ya. Siapa yang belum masuk Islam? Abu 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 Talib. Sudah belum Abu Talib? Ya. Siapa lagi yang belum? Yang ketika meninggal dunia, Abu Talib ya kalau nggak salah. Yang ketika meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW datang ketika sekarat tadi. Kalau nggak salah Abu Talib, sahih wala? Abu Talib, dan beliau Abu Talib tidak sempat masuk Islam. Karena memang di situ ada petinggi Quraisy juga. Ketika Rasulullah SAW datang, diminta Rasulullah SAW untuk bersyahadat, tapi tidak bersyahadat. Ya, atau orang terdekat Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW cintai tidak bisa Rasulullah mengajak. Maksudnya, ya itu dia. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa mengajak, ayo kita ikut, gitu kan? Berbuat baik, misalnya. Ayo kita salat sunnah, ayo kita puasa sunnah, ya, ayo kita ke masjid, sudah waktunya nih 5 menit lagi azan, gitu kan? Ya, kita hanya bisa berdakwah, mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan, ya, kepada amal saleh. Sisanya, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan menggerakkan hatinya, akan memberikan hidayah sehingga hatinya tergerak untuk melaksanakan kebaikan, amal saleh seperti itu. Ya, makanya ada pepatah mengatakan apa? Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun memang pahit. Gitu. Banyak sekali pasti yang akan menolak kebenaran tersebut. Ya, mungkin ada yang membantahnya dengan hawa nafsu, ya. Mungkin ada yang menzalimi, gitu, dan lain sebagainya, ya. Dan berikanlah peringatan kepada siapa? Kerabat-kerabat Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sudah. Ketika kita sudah berdakwah, sudah mencapaikan ini yang benar seperti ini, ketika dia masih seperti itu, sudah inni bari'un mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Begitu berdakwah. Sampaikan dulu dakwahnya. Ketika masih kekeh mereka berbuat seperti itu, maka sudah. Kita sudah menyampaikan. Urusannya terakhir tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sama mereka, sama dia. Seperti itu. Ya. Kemudian ada sarana-sarana yang dapat digunakan untuk berdakwah. Ya. Dan sarana-sarana ini jumlahnya sangat banyak sekali. Di antaranya apa? Berdakwah, menyeru kepada Allah melalui apa? Surat. Sekarang sudah zamannya HP. Antum nggak bisa dakwah kepada teman antum, ngeyel kalau dibilangin depan antum. Kirim surat, risalahnya kirim. Entah dibaca atau enggak, itu terserah dia. Penting kita udah sampaikan nih lewat apa? WA misalnya, lewat pesan HP, ya, WhatsApp atau misalnya Messenger atau Telegram atau emailnya atau Instagram atau di chat langsung pribadi, ya, atau antum telepon langsung misalnya, atau yang selanjutnya apa, lewat khutbah, dengan antum berkhutbah di depan orang banyak, gitu ya. Kemudian juga bisa dengan mengadakan muhadharah atau ceramah, ya, atau majelis ilmu, atau juga kita bisa melalui apa, tulisan, yaitu menulis buku. Antum berkarya lewat buku. Walaupun antum tidak bisa berdakwah secara lisan, tapi antum lewat buku, kemudian buku itu dicetak sebanyak-banyaknya, bisa antum sebarkan atau perbanyak secara cuma-cuma, kemudian dibagikan, itu bisa bermanfaat. Ya, itu bisa bermanfaat. Juga bisa melalui apa? Kaset-kaset. Ya, atau MP3 apa? MP3 apa MP3? MP3 gitu ya. Maklum ana bukan orang Inggris. Ya, lisan ana bukan lisan Inggris. Lisan ana lisan Indonesia. Baik. Bisa juga lewat apa? VCD, kajian. Ya. Bisa lewat TikTok ya. Bisa enggak? Bisa. Orang lain memanfaatkan TikTok untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, antum memanfaatkan TikTok untuk dakwah. Itu bisa. Itu akan agar apa? Meminimalisir. Antum menggunakan TikTok itu untuk dakwah. Bukan apa? Untuk gerak-gerak enggak jelas gitu, TikTok apa gitu ya. Nauzubillah min dzalik.
Kalau antum tampil TikTok sambil goyang-goyang, naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan. Tinggalkan itu. Ya asal kalau misalnya nggak pakai TikTok, pakai yang lain masih bisa. Gitu ya. Jadi bukan manfaatkan dengan baik media sosial itu. Sehingga kita juga jadi ada manfaatnya. Kenapa? Antum harus ingat semua. Media sosial ketika antum menggunakannya tidak baik, ya, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ketika antum meninggal dunia itu masih hidup, terus dosanya akan terus mengalir. Baik, nuasil. Ya, tadi sarana-sarana yang dapat kita gunakan salah satunya tadi apa? Yang terakhir, majalah Islami. Kalau kita belum bisa membuat buku, buat artikel-artikel atau majalah kecil. Ya kayak antum di sini ada OSIS kan? Bisa antum membuat majalah SMA plus Dewa Furqan gitu ya. Ada tim redaksinya siapa? Itu bisa. Atau bisa IT juga, desain, tinggal covernya seperti apa, isinya mau apa saja. Itu kan bisa. Ya, misalnya untuk bagian artikel tentang judul ini siapa yang akan mengerjakan? Atau misalnya nanti juga ada ustadznya diajak juga untuk mengisi materi apa gitu kan. Nanti dari santrinya mungkin ada puisi atau misalnya nanti ada hal-hal yang lain yang perlukan di situ untuk mengisi buletin. Misalnya kalau nggak majalah kan majalah misalnya terlalu tua, mungkin buletin. Ya kan, buletin dakwah SMA plus Dewa Furqan, kata. Ya, itu bisa disebarkan. Ya, bisa disebarkan misalnya apa? Ke masjid-masjid atau kalau misalnya buletinnya khusus di hari Jumat saja, bisa disebarkan ke masjid yang lain. Ya, atau minimal di sini ditempel di mading, kalau ada orang tua datang bisa baca-baca, sudah punya buletinnya SMA plus Dewa Furqan. Itu kan karya santri. Ya, mungkin nanti OSIS selanjutnya atau OSIS yang sekarang ada yang mau merancang seperti itu, ahlan. Ya, ahlan. Ya, itu sangat bagus sekali. Baik. Hendaklah diketahui bahwa dakwah itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, jangan berputus asa lalu berhenti berdakwah dengan sebab sedikit atau tidaknya adanya orang yang menyambut dakwahnya. Karena dakwah seperti itu. Kadang yang ikut tuh hanya sedikit orang saja, mungkin hanya segelintir saja, kebanyakan tidak mau. Ya, tidak mau dengarkan dakwah, gitu kan? Karena dakwah di jalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang sangat besar dan ibadah yang agung, ya, karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri." Surah Fussilat ayat 33. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Luar biasa. Antum mengajak orang kebaikan, kemudian orang tersebut mengerjakan kebaikan tersebut, maka antum pun akan mendapatkan pahalanya tanpa sedikit pun mengurangi pahala antum. Ya, atau pahala orang yang mengerjakannya. Jadi pahala orang yang mengerjakannya dapat. Antum yang mengajaknya juga dapat pahala lagi. Antum mengerjakannya juga dapat lagi. Luar biasa, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, begitulah kebaikan. Ya, jadi barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Sebagaimana juga di sabda Rasulullah SAW yang lain apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan seorang kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan. Baik. Jadi yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu apabila berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba. Maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Ya, ingat ketika ingin berdakwah, ilmu dulu. Ya, harus punya ilmunya. Ya, dengan ilmu seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Artinya setiap dai atau setiap muballigh
ya, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Ana mengajar antum, ana juga masih belajar, ana juga masih menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i itu sampai kita meninggal dunia, ya, sampai kita meninggal dunia. Apabila mereka tidak belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman salafus salih, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Ya, karena kebenaran itu hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih berdasarkan pemahaman para salafus salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, jadi ketika kita memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu kita, bukan berdasarkan pemahaman sendiri, bukan, tapi berdasarkan pemahaman para ulama yang mu'tabar, para ulama yang masyhur dan mumpuni keilmuannya, diakui keilmuannya. Ya, juga para ulama yang rabbani. Karena ulama itu ada dua macam. Ada auliyaur rahmah, ada auliyaus syaitan. Ya, itu ulama. Jadi ada ulama ada ulama apa? Khair, ulama khair, bukan ulama khair bahasanya. Jadi ada ulama yang mengajak kepada keburukan, kepada kesesatan, juga ada ulama yang mengajak kepada kebaikan. Kalau antum ingin baca kitabnya secara lengkap, baca kitabnya namanya Auliyaullah, ya, wa Auliyaus Syaitan. Jadi kalau diterjemahkannya ulama ur-rahmah dan ulama usyaitan. Ini ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diterjemahkan bukunya ke dalam bahasa Indonesia kalau antum butuh terjemahannya. Ya. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pustakanya pustaka Imam Syafi'i. Baca buku ini kalau antum mau bisa membedakan yang dimaksud ulama yang mengajak kepada keburukan atau kesesatan itu seperti apa sih ciri-cirinya? Yang dimaksud dengan ulama yang memang dia sebagai pewaris para nabi, ya, ulama rabbani yang mengajak kepada kebaikan, ya, seperti apa kriteria ulamanya, gitu kan? Karena di zaman sekarang kan apa? Orang gila diangkat jadi wali Allah, masuk akal enggak? Hah? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, ikhwah. Masa orang gila jadi wali Allah, gitu. Dianggapnya apa? Wali majdub, wali majnun, iya kan? Orang gila masa dijadikan wali? Kalau secara akal sehat nggak waras. Mana ada Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wali orang gila? Kalau secara Islam saja orang gila itu hilang akal. Bagaimana orang gila ini bisa menyampaikan wahai Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal yang sehat, gitu ya? La yumkin, ya. Oleh karena itu setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, ya, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Para dai juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyayikh salafiyin, mendengarkan kaset kajian mereka atau VCD misalnya. Ya, hal ini agar para dai dapat menimba ilmu yang bermanfaat, dapat mengambil istifadah, ya, mengambil faidah ilmu dari mereka sehingga dapat mengamalkan ilmu dan berdakwah mengajak manusia ke jalan yang benar dengan cara yang benar pula. Ya. Jadi berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj. Ingat, manhaj dengan madhab itu berbeda. Jangan disamakan. Ya, ada namanya manhaj, ada namanya madhab. Madhab itu artinya apa? Pendapat. Kalau manhaj itu adalah cara beragama, metode kita dalam beragama. Ikut siapa? Apakah ikut ustadz kita, guru kita, kiai kita, syekh misalnya? Ya, ikut siapa manhajnya? Ya, makanya ada madhab. Misalnya madhab Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, pendapatnya Imam Ahmad. Madhab Imam Malik, ya, pendapatnya Imam Malik. Madhabnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah.
ini madhab. Ingat, madhab itu kita mengikuti ulama madhab. Misalnya, antum ikut ulama siapa nih madhabnya? Oh, anak Imam Syafi'i. Taib. Ingat, tapi ada rambu-rambunya. Ketika kita mengikuti suatu madhab, ya, maka apa? Tidak boleh fanatik. Fanatik kepada madhab kita sendiri. Ya, anak madhabnya Syafi'i. Anak mengikuti Imam Syafi'i juga. Tapi ketika ada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambil pendapat yang sahihnya, yang rajihnya di antara imam 4 madhab tersebut. Contoh saja misalnya tentang kunut. Al-Imam Asy-Syafi'i kunut enggak? Kunut. Beliau ada hadisnya. Al-Imam Ahmad kunut enggak? Enggak kunut. Kenapa bisa berbeda? Al-Imam Ahmad gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Asy-Syafi'i juga. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya. Tapi dalam madhab mereka berbeda. Apakah ketika berbeda dalam madhab mereka saling caci mencaci, cekcok? Tidak ada di kalangan ahlul ilm, tidak seperti itu. Ya. Tapi kita sebagai talibul ilm diperintahkan oleh para ulama ahlul hadis untuk memilih pendapat yang rajih, yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Ini seperti ini. Dari kunut misalnya, Imam Syafi'i kunut. Imam Ahmad enggak. Ternyata ketika diteliti hadisnya oleh para pakar hadis yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i hadisnya dhaif. Ya, sedang hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad hadisnya sahih. Maka kunut yang dilakukan oleh Nabi itu bukan kunut subuh ternyata. Pernah kita meneliti hadisnya tentang kunut. Itu ada banyak jalur ternyata. Ternyata jalur satu dengan jalur yang lain tidak bisa saling menguatkan. Sehingga derajatnya tidak bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Karena hadis dhaif yang banyak jalurnya kemudian sanadnya satu dengan yang lainnya saling menguatkan, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Dhaif seperti itu. Dhaif itu juga ada tingkatannya. Ada dhaif sekali. Ya. Ada dhaif biasa, dhaifnya ke tingkat kedhaifannya, tapi ada dhaif sekali, dhaif jiddan. Kemudian nanti ada hadis maudhu'. Ada hadis juga mungkar. Ya. Ada la aslalahu. Itu macam-macam. Ya, seperti itu. Jadi hadis tentang kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya pernah kunut, ya. Kunut subuh itu derajatnya tidak bisa naik kepada hasan li ghairihi. Tetap dalam kedhaifannya walaupun perawinya banyak. Ya, ini pendapat yang rajih. Makanya kita di sini tidak ada kunut subuh. Yang ada itu ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kunut nazilah. Ya, dan kunut yang biasa, lafaz kunut yang dibaca ketika subuh itu lafaz kunut witr. Lafaz kunut witr. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut nazilah itu setiap waktu, bukan dikhususkan di subuh hari. Ketika misalnya di Palestina, ya, saudara-saudara kita di Palestina dibantai misalnya orang Israel, ya, ini kita boleh kunut. Dan itu tidak dikhususkan di satu sholat saja, tapi di 5 waktu itu kita kunut. Kunut nazilah. Ada yang namanya nanti kunut witr. Kunut subuh itu tidak ada ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis yang sahih seperti itu. Ya, makanya kalau antum lihat di luar itu berbeda-beda. Walaupun dia udah kenal sunnah, berbeda-beda. Ada yang diangkat tangannya masih ngikut, gitu. Ada yang begini aja. Sok silahkan pilih. Kalau anda memilih pendapat yang kuatnya, yaitu tidak mengangkat tangan. Tayyib, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.